Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan selamat waktu apapun ketika kalian nonton Pak Eko Mahasiswa episode ke-23 ini. Dan akhirnya kita balik di tahun baru 2022 dong. Woo! Hebat ya, ternyata Pak Eko Mahasiswa ini bisa survive sampai ke tahun 2022. Dan sebelum itu mungkin gue mau ngucapin selamat tahun baru 2022 buat semua penonton Pak Eko Mahasiswa dimanapun berada, baik di dunia nyata, dunia gaib, ataupun dunia manapun juga ya. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan baru gitu buat kita semua. Dan tapi meskipun tahun baru mestinya ada tahun keberkahan ya, tapi ternyata ada salah satu fenomena nih yang sebenarnya not exactly berkat gitu ya. Kenapa? Karena harga minyak goreng ternyata di tahun baru ini masih tinggi gitu. Dan sudah ada banyak banget nih pembahasan soal kenapa sih harga minyak goreng itu bisa tinggi banget nih. Apakah ini prahara pasar atau prahara yang lain? Nah, kita nggak tahu. Maka dari itu kita mau bahas nih di Pak Eko Mahasiswa episode pertama di tahun 2022 ini gitu. Dan untuk membahas tentang hal tersebut, gue ditemenin sama dua orang ukti-ukti gitu ya, perempuan-perempuan hebat di sini ya. Mungkin ada yang mau kenalan dulu. Hi everyone. Aku Arum dari Universitas Brawijaya. Hopefully you can enjoy this talk. Halo semua, kenalin gue Tarisha dari Universitas Indonesia. Oke, nah mereka udah kenalan dan bersama gue sebagai host Pantek yang akan ada di sini selama Pak Eko mengizinkan dan menyuruh ya. Nah, kita akan bahas nih soal harga minyak goreng kenapa bisa naik dan apakah ini prahara pasar atau bukan. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang sudah disediakan oleh Pak Eko. Jadi yang pertama nih, sebenarnya kenapa sih harga minyak goreng ini kok bisa naik gitu? Mungkin ada yang mau jawab? Oke, boleh. Dari aku dulu ya, Kak. Oke. Jadi mungkin kita pertama ngelihat dulu ya, fenomena kenaikan minyak goreng ini di awal tahun baru itu menjadi suatu kayak polemik juga ya buat para ibu rumah tangga, terus kemudian juga para usahawan terutama di bidang kuliner. Dan kita harus menilik bahwasannya fenomena tersebut itu terjadi karena faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang pertama mungkin dari faktor eksternal dulu, gue jelasin. Jadi faktor eksternal itu berawal dari adanya kenaikan harga CPO di pasar internasional. Mengapa sih harga CPO itu bisa naik ya? Atau harga crude palm oil itu? Nah, jadi harga CPO itu naik di luar negeri karena adanya kondisi cuaca yang tidak yang berubah-ubah gitu ya. Padahal resiko untuk keberhasilan dari CPO itu sangat tinggi gitu. Gue pernah mendapat informasi juga kalau misalkan CPO itu bahwasannya dia tuh adalah suatu jenis tumbuhan atau jenis tanaman yang untuk menghasilkan suatu nilai itu tuh harus membutuhkan jangka waktu tuh sekitar 10 tahun lamanya untuk bisa menghasilkan suatu produksi minyak gitu ya. Dan karena resikonya yang besar itu dan juga adanya perubahan cuaca yang tidak menentu di luar negeri, dan akhirnya membuat nilai daripada CPO di pasar internasional menjadi meningkat. Nah, mungkin kita bertanya-tanya teman-teman, mengapa sih kan Indonesia ini adalah salah satu negara sebagai penghasil CPO terbesar ya di dunia gitu kan. Kayak Indonesia penghasil CPO kok bisa gitu minyak goreng harganya mahal gitu kan. Nah, di sini tidak ada kaitannya gitu kan antara minyak goreng dengan CPO. Jadi produsen atau industri yang bergerak di minyak goreng dan CPO itu terpisah gitu. Jadi ketika suatu industri minyak goreng itu menghasilkan minyak goreng, dia tuh harus meminta kan, karena dia berbeda kan gitu sama produsen si CPO ini. Nah, makanya itu si produsen minyak goreng ini harus mengikuti tren kenaikan
dari harga CPO itu. Terus dan dari faktor kita beralih ke faktor internalnya. Faktor internalnya itu disebabkan karena terutama dalam kondisi dalam negeri kita, di mana adanya kebijakan B20, B30, dan B50 itu. Di mana saat ini pemerintah kita sedang menggencarkan meminimalisasi dari impor BBM gitu kan. Makanya kita di pemerintah saat ini melakukan CPO yang di dalam negeri itu untuk dialihkan ke kebijakan itu. Jadi adanya demand yang tinggi, padahal juga ada short supply yang rendah itu menyebabkan harga juga CPO naik kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu keadaan kita saat ini ketidakpastian yang karena adanya pandemi COVID yang membuat harga minyak goreng naikkan karena adanya rantai pasokan seperti itu, segala macam rantai pasokan yang terhenti karena restriksi berbagai negara di lintas internasional yang membuat juga biaya semakin mahal, terus juga produsen juga akhirnya terhenti untuk berproduksi dan segala macamnya. Itulah yang membuat harga kenaikan dari minyak goreng seperti itu, teman-teman. Mantap banget nih, Ica. Penjelasannya very comprehensive ya. Sampai aku tuh bingung mau nambahin yang mana gitu. Jadi mungkin aku mau nambahin secara statistik aja. Bener banget apa yang tadi udah dijabarin sama Ica. Bahwa kenaikan minyak goreng ini bisa lihat dari sisi supply and demand-nya, dari sisi internal dan eksternalnya. Kalau misalnya eksternalnya tadi kan adanya lonjakan kenaikan harga minyak nabati dunia nih. Tapi kita udah tahu juga kenapa sih minyak nabati dunia tuh naik secara global. Oh ternyata karena supply-nya yang short gitu. Berdasarkan datanya, ternyata supply-nya itu dikit karena produksi minyak nabati dunia itu anjlok sebesar 3,5% di tahun 2021. Dan CPO ini harganya sendiri naik jadi USD 1.300-an dolar per metrik ton. Nah, hal ini yang menyebabkan akhirnya harga minyak goreng itu naik. Kemudian tadi Ica juga udah menyebutkan nih tentang program B30-nya pemerintah untuk mengurangi laju impor BBM, di mana ada percampuran antara 30% biodiesel dan juga 70% solar nih. Tapi permasalahannya adalah solar ini kan adanya percampuran yang salah sebesar 30% pada solar. Nah, dengan begitu itu merupakan kebijakan yang kurang tepat gitu sebenarnya dikala minyak goreng ini lagi naik gitu ya. Karena pasokan minyak goreng sendiri ini lagi turun banget gitu. Jadi banyak sekali pengusaha yang sebenarnya udah menyarankan kepada pemerintah agar dikurangi deh nih pencampuran minyak gorengnya seperti itu. Dengan begitu katanya nih ya, konsumsi CPO untuk biodiesel dengan berkurang akan cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun minyak goreng curah di dalam negeri gitu. Jadi mungkin ini suatu policy yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian juga tadi Ica udah menyebutkan adanya arus logistik supply chain yang terganggu dan lain-lain sebagainya. Terus kita juga kemarin dari sisi demand kepentok New Year dan Natal ya, biasa ada annual inflasi, jadi mungkin demand-nya dalam negeri naik, tidak diimbangi dengan supply yang cukup, sehingga terjadi kenaikan harga. Mungkin itu aja yo dari aku. Wow, dibabat tanpa sisa ya buat hostnya. Oke, jadi sebenarnya intinya nih ya, kalau mau gampangnya nih, kenapa harga minyak goreng bisa bergejolak? Karena pertama, secara global memang harga CPO-nya lagi naik sebagai bahan baku dari minyak goreng. Lalu kedua, dari sisi kebijakan domestik, pemerintah ini sedang menggencarkan biodiesel B10, B30, even katanya mau ke B50 dan B100 gitu. Dan itu kan menggunakan campuran dari mana? CPO. CPO ini kan bahan baku minyak goreng. Udah harganya sedang naik, terus demand-nya atau permintaannya di-depend up lagi sama pemerintah untuk menyediakan bahan bakar yang ramah lingkungan itu tadi gitu. Nah, jadinya akhirnya ya udah price-nya dia naik gitu sebenarnya. Jadi ada campuran faktor global dan juga faktor domestik. Oke, nah sekarang yang kedua nih, pertanyaan kedua dari Pak Eko ya. Nah, terus bagaimana ini dampaknya kepada perekonomian secara umum? Oke deh, mungkin aku dulu kali ya. Dampaknya buat perekonomian yang pertama pasti harganya jadi mahal ya. Kita sebagai consumer nih pasti beli minyak
goreng eceran di warung tuh akan jadi mahal. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman tahu nih, minyak harga gorengan naik 2.000 satu buah. Nah, mungkin ini salah satu impact dari fenomena kenaikan minyak goreng juga yo, kayak gitu. Dan yang kedua, adanya dorongan kenaikan inflasi pasti dari imported inflation seperti itu. Oke. Kalau dari gue mungkin nambahin gini ya kali ya. Kalau misalkan dampak dari kenaikan harga minyak goreng ini ke perekonomian, mungkin kita akan melihat bahwasannya di situ ada terjadi welfare loss gitu kan. Masyarakat terutama dari kalangan yang misalkan menengah, kan kita melihat fenomena ini sekitar 20-an ribu ya per liter gitu kan harga minyak gorengnya. Di mana juga terjadi di Gorontalo itu hampir 24.000 per liternya gitu. Dan itu membuat adanya pergeseran pergeseran dari sisi daya beli konsumen gitu. Jadi misalkan konsumen yang setidaknya dia mempunyai daya beli 15.000 bisa membeli minyak goreng yang awalnya 11.000 gitu kan, tapi karena harganya naik melonjak 20.000 ya kan, dia akhirnya tidak bisa membeli minyak goreng tersebut. Dan disitulah terjadinya welfare loss di masyarakat. Padahal di sisi pandemi kayak gini, masyarakat juga harus diperhatikan untuk tingkat kesejahteraannya kayak gitu. Dan itu dari sisi masyarakatnya. Dan bagaimanakah dari sisi ini pengusahanya ya. Dan udah saya mention sebelumnya kalau kenaikan harga minyak goreng ini itu membuat berdampak kepada para UMKM ataupun pengusaha terutama di bidang kuliner. Kayak teman-teman tahu kalau misalkan UMKM gitu kan kayak pedagang misalkan pecel lele gitu kan, terus banyaklah makanan-makanan lainnya yang menggunakan bahan minyak goreng gitu kan. Dan itu kan pasti karena harganya minyaknya itu naik, tentu kan harga buat produksi itu kan naik gitu kan. Dan membuat itu akan menjadi beban lagi bagi si pengusaha gitu. Dan akhirnya di situ para pengusaha kita UMKM tuh akan terancam shutdown gitu kan untuk menjalankan usahanya gitu. Dan disitulah dampak ke bidang ekonomi makronya lagi kita tarik lagi, itu akan membuat agregat penerimaan negara kita menjadi kecil, terutama dari sektor UMKM. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya negara Indonesia ditopang oleh UMKM gitu kan, dan UMKM itu juga banyak dari sektor kuliner. Kita melihat banyak sekali UMKM yang bergerak di kuliner. Seperti itu sih kira-kira dari gua. Oke, nah jadi intinya nih kalau yang mereka berdua omongin itu adalah pertama dari sisi harga gitu ya, khususnya harga kebutuhan pokok. After all, minyak goreng ini adalah salah satu bagian dari 9 bahan-bahan pokok alias sembako gitu ya. Nah, jadinya harga-harganya naik. Lalu yang kedua juga tadi Tarisa juga nyebutin dampaknya ke ekonomi makro karena ini ngerembet ke UMKM di mana kayaknya ada jutaan UMKM yang pakai minyak goreng loh, khususnya yang di sektor kuliner dan sektor pariwisata. Jadi kalau misalnya harga minyak goreng naik ya berdampak ke mereka, daya beli mereka menurun, revenue-nya turun, labanya turun, dan akhirnya itu bisa berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan mungkin kalau gue boleh tambahin sedikit, ini juga berdampak kepada kualitas nutrisi yang diterima oleh banyak rumah tangga di Indonesia, khususnya rumah tangga menengah ke bawah. Kalau harga minyak goreng naik, itu kalau misalnya kita berpikir secara teori ya, pasti kualitas nutrisi mereka itu akan menurun. Karena bisa aja karena harga minyak goreng naik, akhirnya mereka pakai minyaknya itu yang tadinya cuma sekali 2 kali pakai, jadinya dipakai sampai 3 kali, 4 kali, sampai coklat banget itu minyak, baru dibuang. Nah itu kan mengurangi kualitas nutrisi loh, jangan salah. Dan bisa aja ada pengaruh repercussions-nya ke kualitas SDM seperti itu. Nah, itu tambahan dari host. Oke. Nah, sekarang ke pertanyaan terakhir nih dari Pak Eko ya. Yang ketiga itu apakah ini berdampak kepada APBN secara khusus? Kira ada yang mau jawab? Oke. Boleh dari gua dulu. Jadi gini, kalau
apa namanya, kan di situ pemerintah kita lihat awalnya kan harga eceran tertinggi minyak goreng itu 11.000. Terus karena adanya CPO naik akhirnya membuat harga minyak goreng kita menjadi 20.000 kan di pasaran. Di situ pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi sebesar 14.000. Nah, di situ ada gap antara harga pasar dan harga eceran. Nah, disitulah subsidi bermain. Subsidi masuk dari pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan sekitar 3,6 triliun kalau nggak salah ya, 3,6 triliun untuk subsidi adanya kenaikan harga minyak goreng ini. Dan apa namanya, dan di situ kan juga terlihat ya, maksudnya adanya pertambahan pada APBN negara kita gitu. Padahal APBN negara kita aja sedang defisit gitu kan. APBN negara kita defisit, terus penerimaan dari ekspor juga saat ini defisit gara-gara kebijakan B20, B30 itu, dan membuat kayak penerimaan tuh rendah, tapi pengeluarannya itu tinggi gitu kan. Jadi istilahnya neraca berjalannya defisit dan apa namanya APBN juga defisit, atau kita sebut dengan twin defisit gitu. Dan menurut gua ya ini akan jadi kondisi yang mengkhawatirkan gitu kan secara makroekonomi. Mungkin kayak gitu sih dari gua. Dari aku ya kurang sama Ica, pastinya akan menambah beban fiskal negara gitu ya, karena kita harus mensubsidi, padahal kita juga pendapatannya rendah dan lagi defisit, and it's a bad thing karena ini lagi pandemic juga. So hopefully ya minyak goreng segera turun harganya sehingga kita bisa going normal again dan bisa memfocusing anggaran kita ke hal-hal yang lebih priority gitu ya. Oke, nah sebenarnya kalau intinya dari yang tadi mereka berdua omongin, ya ini jadi beban fiskal baru karena pemerintah itu memiliki dorongan politik gitu ya, insentif politik untuk mengintervensi supaya harga minyak goreng ini bisa balik ke normal. Makanya akhirnya dilakukan penjualan minyak goreng yang kemasannya itu lebih kecil dengan harga 14.000 kalau nggak salah tuh. Nah, itu mungkin fungsinya adalah sebagai intervensi itu tadi supaya bisa turun lagi harga minyak gorengnya. Tapi mungkin dampak lainnya dari kepada APBN itu juga adalah mungkin ini bisa jadi pelajaran juga bahwa kadang-kadang harga eceran tertinggi itu kadang-kadang belum tentu efektif loh sebagai intervensi mikroekonomi, dan itu juga nanti bisa berdampak ke APBN. Kenapa? Karena dengan adanya mungkin perubahan dari harga eceran tertinggi itu bisa memengaruhi penerimaan negara dari sisi misalnya pajak penjualan dan segala macam gitu. Oke, omongan tadi soal harga eceran tertinggi menutup episode ke-23 dari Pak Eko Mahasiswa kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini, dan subscribe channel Lapak Ekonomi. Sebab kalau kalian subscribe channel Lapak Ekonomi, dijamin kualitas mutu terjaga ya. Dan juga pastinya akan mendapatkan insight-insight yang unik, lucu, dan juga dikemas dengan cara yang mudah. Oke, gue mewakili Arum dan juga Tarisha ingin mengucapkan terima kasih telah setia menonton Pak Eko Mahasiswa dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye-bye. Adios.